Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya berbagi resep puding coklat terfavorit. Ini saya buat dalam versi banyak ya teman-teman. Ini 100 cup karena suami itu lagi mau ada acara ke panti asuhan. Jadi besok itu kita mau ke panti pagi-pagi. Suami request minta dibuatkan puding coklat terfavorit kita. Ini jam setengah 2 malam. Sekarang kita siapin dulu bahan-bahannya. Kita ambil Nutrijel. Ini Nutrijel coklat. Kemudian agar-agar. Terus kita siapin juga gulanya. Ini langsung gulanya 1 kilo ya teman-teman, yang saya ambil dari lemari, dan juga coklat bubuk. Untuk wadahnya ini saya pakai panci yang besar karena ini buatnya dalam jumlah banyak. Jadi saya pakai panci kukusan yang ini. Maaf ya teman-teman kalau warnanya agak hitam. Langsung aja kita masukkan 2 saset agar-agar plain. Ini beratnya 7 gram. Kalau misalnya teman-teman ada yang coklat, bisa pakai yang coklat juga. Terus masukin Nutrijel coklatnya. Ini Nutrijel coklatnya kemasan besar, beratnya 30 gram. Jadi kalau 2 saset totalnya 60 gram. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan coklat bubuk. Dan kemudian 500 gram gula pasir. Nah, ini dari 1 kilo tadi saya pakai separuh ya teman-teman, jadi kurang lebih 500 gram. Tapi untuk gulanya bisa disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Selanjutnya, ini akan saya aduk-aduk sampai betul-betul tercampur merata, supaya nanti pada saat diberi cairan, untuk Nutrijel dan juga coklat bubuknya ini tidak menggumpal. Jadi kita aduk-aduk seperti ini bersama dengan gulanya. Ini adalah salah satu tips membuat puding Nutrijel coklat ya teman-teman. Kalau misalnya langsung kita siram dengan air, nanti akan terjadi gumpalan. Nah, diaduk-aduk seperti ini. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, selanjutnya tambahkan 1 liter susu UHT full cream. Ini saya pakai Frisian Flag karena ini yang lagi promo ya teman-teman. Kemudian sambil diaduk-aduk seperti ini untuk mengurangi gumpalan. Jadi ini kita masukkan secara bertahap seperti ini ya teman-teman. Kemudian langsung kita aduk-aduk terus sampai Nutrijelnya dan juga coklat bubuknya tidak ada gumpalan-gumpalan. Kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 3 liter air. Kalau misalnya ada human error, mungkin selisihnya bisa sampai 200 ml, jadi kemungkinan ini total airnya itu bisa 4000 ml atau 4200 ml ya teman-teman. Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur merata. Dan selanjutnya ini akan saya masak. Gunakan api besar juga boleh ya teman-teman, tapi harus terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Kalau kita masak Nutrijel, masak puding coklat, itu tidak boleh ditinggal-tinggal. Jadi kita harus terus aduk-aduk sampai pudingnya betul-betul mendidih. Dan memasak puding ini juga harus betul-betul sampai mendidih ya teman-teman. Supaya nanti pudingnya itu tidak mudah berair, juga tidak mudah basi. Ini aku gantian teman-teman ngaduknya sama suami. Karena ini lumayan pegel juga ngaduknya, karena ini lumayan banyak. Jadi suami ikut ngaduk bantuin. Nah, pas udah mendidih, ini aku gantiin lagi untuk ngaduknya. Nah, ini udah bludak-bludak banget. Ini udah betul-betul mendidih. Selanjutnya, ini saya kecilkan apinya. Kemudian, supaya rasanya itu lebih mantap top markotok, tambahkan 200 gram coklat batang. Ini saya pakai coklatnya merek Diamond. 200 gram udah saya potong-potong ya teman-teman, supaya lebih cepat larut. Ini gunakan api kecil saja, diaduk-aduk seperti ini sampai coklat batangnya itu betul-betul larut. Dan untuk coklat ini enak ya teman-teman, harganya itu lebih murah dibandingkan merek yang terkenal yang biasa ada di minimarket. Dan ini halal ya teman-teman.
Nah ini terus diaduk-aduk, warnanya itu jadi lebih pekat seperti ini setelah diberi coklat batang. Dan pastinya ini juga akan menambah rasa nyoklatnya dari puding coklat yang kita buat ini. Ini ya teman-teman, warnanya itu jadi lebih pekat, jadi cakep banget. Dan di puding coklat ini aku tambahkan lagi gula pasirnya itu 6 sendok makan ya teman-teman. Supaya rasa manisnya itu lebih terasa, karena ini untuk suguhan ke anak-anak panti gitu. Jadi kalau misalnya aku buat biasanya kan gulanya itu kayak lebih sedikit karena kita untuk konsumsi pribadi. Tapi kalau ini aku buat kayak kita mau jualan gitu teman-teman, rasa manisnya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa ini masih kurang manis juga, teman-teman bisa sesuaikan lagi. Dan gulanya ini bisa ditakar. Pada saat pudingnya sudah mendidih, kita bisa tambahkan gulanya. Nah seperti ini, kalau misalnya udah larut, sekarang kita biarkan sampai uap panasnya berkurang, diaduk-aduk seperti ini. Ini aku sudah siapkan cup ya teman-teman, tadi waktu suami ngaduk-ngaduk aku siapkan cup, dan ini ada 100 cup puding ukuran 50 ml udah aku susun. Dan setelah didiamkan selama 10 menit, ini ada seperti ini teman-teman di lapisan paling atasnya. Pas aku angkat centongnya, dia langsung ikut. Jadi tadi aku lupa videoin. Ini ada lapisan seperti ini biasanya kalau kita buat puding coklat, dan ini dibuang bisa. Tapi kalau aku biasanya aku makan karena ini itu enak. Tapi kalau misalnya ikut kita siramkan ke pudingnya, itu nanti warna pudingnya itu jadi kurang cantik. Ada buih-buih putih gitu teman-teman di atasnya. Nah kalau uap panasnya sudah berkurang seperti ini, langsung aja ini kita tuangkan puding coklatnya ke dalam cup. Seperti ini ya teman-teman, sampai di garisnya aja. Jadi kita tuang pudingnya itu jangan terlalu penuh, karena kalau misalnya kita tuang terlalu penuh, nanti pada saat ditutup itu bisa kena ke tutupnya dan itu jadi kurang cakep teman-teman. Jadi nah seperti ini sampai garis, ini sudah sangat pas sekali. Kalau misalnya teman-teman nuangnya itu supaya nggak ada buih-buih putih di permukaan pudingnya, terus nggak ada gelembung-gelembung, jarak antara kita nuang ke cup itu jangan terlalu jauh, jadi nggak terlalu banyak gelembungnya. Kalau misalnya ada gelembungnya, teman-teman bisa pecahkan pakai tusuk gigi atau diambil pakai sendok juga bisa. Nah ini karena ini untuk suguhan juga ya teman-teman, jadi usahakan benar-benar rapi, juga bersih, dan pastinya ini harus enak. Kalau misalnya ada cipratan-cipratan di pinggiran bagian permukaan cupnya ini, nanti pada saat pudingnya setelah beku sebelum diberi tutup, bisa dilap dulu menggunakan tisu. Jadi ini harus benar-benar bersih ya teman-teman, itu yang perlu diingat. Nah setelah selesai semuanya dituang, ini akan saya biarkan di suhu ruang, dibiarkan hingga betul-betul set. Ini juga jangan ditutup dulu ya teman-teman kalau belum benar-benar dingin dan belum benar-benar set, supaya nanti pudingnya itu nggak mudah berair. Nah ini akan saya biarkan, jangan dimasukkan ke kulkas ya teman-teman. Dan ini setelah selesai subuh, ini kurang lebih udah 5:30 ya teman-teman. Ini udah benar-benar set, udah benar-benar dingin. Aku mau tunjukin dulu ke teman-teman tekstur dari puding ini tuh, dari potongnya itu lembut banget. Tuh kelihatan ya teman-teman. Dan ini tuh langsung pecah di mulut. Enak banget teman-teman, pokoknya ini recommended untuk ide jualan ataupun untuk sekedar cemilan bersama keluarga, atau misalnya teman-teman mau buat dibagi-bagi untuk Jumat berkah misalnya gitu. Pokoknya recommended banget, top. Sekarang ini mau aku tutup dan videonya sampai di sini dulu. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.